selamat hari Minggu anak sekolah Minggu HKBP Rumbai. Apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anak ibu di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, kita akan melaksanakan ibadah kita sambil merayakan Hari Pentakosta. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu Hari Pentakosta? Hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, untuk memulai ibadah kita bernyanyi dari judul lagu Dari Terbit Matahari. Ayo nyanyikan dengan penuh sukacita. Ibu berharap anak-anak di rumah dapat mengikuti doanya. Kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji, terima kasih untuk pagi hari ini. Bapa di surga, ingatkan kami untuk beribadah. Kami mau Tuhan, hadir Engkau temani kami, supaya kami bisa mengikutinya dengan baik. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami bisa menjadi anak-Mu yang selalu setia kepadamu. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bu Roide yang telah membawakan doa pembuka. Oke, selanjutnya kita akan bernyanyi dari judul lagu yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. mendengarkan titah ke-8 yang akan dibawakan oleh anak sekolah minggu bernama Tabita. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Oke, terima kasih untuk Tabita. Nah,
selanjutnya ayat bulanan yang akan dibawakan anak sekolah minggu kita yaitu Amos. Ayat bulanan minggu keempat tanggal 23 Mei 2021. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Amos dan Kadita yang telah membawakan titah dan ayat bulanan. Nah, Ibu berharap anak-anak sekolah minggu di rumah juga dapat menghafal ayat titah dan ayat bulanan setiap bulannya. Oke? Nah, selanjutnya kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 yang berjudul Hujan Berkat Kan Tercurah. Mari nyanyikan dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, karena kami mengaku Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh memasuki hari yang baru pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah, saat ini kami anak-anak-Mu akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan bimbing kami, tuntun kami, sehingga kami memperoleh firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adikku yang terkasih. Firman Tuhan pada hari Minggu ini, Minggu Pentakosta, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 18. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18. Aman akan bacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Demikian
firman Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, sebelum Yesus naik ke sorga, ada satu pesan Yesus kepada para murid-murid dan juga kepada orang-orang yang saat itu ikut menyaksikan ketika Yesus naik ke sorga. Apa itu pesannya? Yesus berpesan seperti ini. Tinggallah di Yerusalem sampai aku memberikan Roh Kudus. Begitu pesan Yesus. Lalu ketika Yesus sudah naik ke sorga lalu tidak kelihatan lagi, para murid itu kemudian pulang lalu berkumpul di Yerusalem di dalam sebuah rumah. Di rumah itu mereka berdoa, mereka bernyanyi, memuji Tuhan sambil menanti-nantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus itu. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara angin yang begitu kencang. Dan angin itu disertai dengan lidah-lidah api yang turun dari sorga. Lalu lidah-lidah api itu hinggap di atas kepala para murid dan orang-orang yang berkumpul pada waktu itu di rumah itu. Lalu ketika api itu hinggap, mulailah orang-orang percaya itu yang berkumpul itu berbicara tentang Yesus Kristus. Mereka menyaksikan bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Mereka menyaksikan bahwa Kristus itu benar-benar bangkit. Memang pada waktu itu orang-orang yang mendengarkan kesaksian mereka begitu heran. Banyak yang percaya. Tetapi ada juga orang yang tidak percaya. Lalu mereka mulai mencemooh orang-orang percaya yang bersaksi itu. Lalu sebagaimana firman Tuhan hari ini ceritakan. Di ayat 14 sampai 15, Petrus dan ke-11 murid lainnya bangkit berdiri, lalu bersuara yang nyaring. Mereka berani menyatakan kebenaran. Mereka katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati dan bangkit. Untuk apa? Untuk keselamatan umat manusia. Bukan hanya itu, Dia juga Yesus yang telah naik ke sorga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Maka adik-adikku yang terkasih, begitulah para murid itu memiliki keberanian. Karena apa? Karena mereka telah dihinggapi oleh Roh Kudus yang daripada Tuhan itu. Nah, sekarang Amang mau ajak nih adik-adik semua yang ada di rumah. Yuk sekarang mari semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Lalu kita akan bersama-sama katakan, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bagus. Sekarang ayo menghadap ke mama papa. Ayo menghadap ke mama dan papa. Lalu mari sama-sama kita ucapkan lagi, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, pintar. Begitu anak Tuhan harus bisa bersaksi, harus berani bersaksi, mau katakan Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah Juru Selamatku. Adik-adikku yang terkasih, selanjutnya nih, kira-kira kita diberikan kemampuan, kita bisa ungkapkan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Itu karena siapa ya? Itu semua karena kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Itulah yang kita peringati pada hari ini. Minggu Pentakosta, memperingati hari turunnya Roh Kudus
kepada orang-orang yang percaya. Lalu mereka, orang-orang percaya itu diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan keberanian untuk bersaksi. Maka tadi adik-adikku bisa dengan tegas berdiri, berani menghadap mama dan papa, katakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Itu karena Roh Kudus. Ingat adik-adikku, Roh Kudus adalah Allah kita. Dia yang menuntun kita kepada kebenaran. Dia yang mengarahkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Dia juga Allah kita yang menjaga kita saat kita tidur. Dia juga Allah kita yang menjaga kita saat kita bermain. Dia juga Allah kita yang memberikan kepada kita pengetahuan, kepintaran saat kita belajar. Dia juga Allah kita yang menghibur kita saat bersedih. Luar biasa ya? Iya dong, Tuhan kita kan luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu adik-adikku yang terkasih, Amang mau berpesan. Mari di dalam doa-doamu mintalah kepada Tuhan agar kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Itu yang memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman-Nya. Selamat Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Tuhan kami. Kami sungguh bersuka cita pada hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari Pentakosta, meskipun kami harus melakukannya secara daring. Namun kami yakin dan percaya sukacita yang diberikan Roh Kudus kepada kami tidak berkurang. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami bersama-sama memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang membimbing kami semuanya melalui pertolongan Roh Kudus, agar kami dimampukan, kami diarahkan menuju kebenaran, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Mohon Tuhan dalam setiap proses perjalanan adik-adikku sekolah minggu ini, dalam proses pertumbuhannya, kiranya kasih setia Tuhan menyertai mereka. Demikian juga para orang tua Tuhan, yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak-Mu ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan semangat, agar kiranya para orang tua kami ini boleh tetap dalam semangat yang dari Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan, boleh mendidik anak-anaknya dengan baik. Ya Tuhan Allah, kami mengaku kami orang berdosa, mohon ampun, kasihanilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita telah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang calon pendeta Titus Bulto. Terima kasih untuk khotbahnya hari ini. Biarlah kiranya khotbah tersebut tidak hanya kita dengar ya anak-anak, tetapi juga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya Tuhan semakin bersukacita atas kehidupan kita. Baik, selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 257 ayat 1 yang berjudul Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, Menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.